SDB ARTAI. Desa kecil di Jawa Tengah itu memang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, sinyal telepon sering hilang, dan jalan menuju ke sana hanya satu sempit, berliku, dan diapit sawah luas sejauh mata memandang. Namun justru karena keterpencilannya itulah, desa ini hidup dengan suasana yang hangat. Penduduknya saling mengenal, pagi hari diisi suara ayam berkokok, siang dengan canda para petani di pematang sawah, dan sore hari anak-anak berlarian mengejar layangan. Gotong royong masih jadi nafas kehidupan di desa itu. Di tengah ketenangan yang sederhana itu, ada satu sosok yang selalu mencuri perhatian, siapapun yang melihatnya. Namanya Sekar. Sekar dikenal sebagai kembang desa. Wajahnya lembut, kulitnya cerah, sorot matanya tenang, dan senyumnya entah kenapa terasa berbeda. Senyum yang tidak sekedar cantik, tapi juga menyimpan kesan sendu yang sulit dijelaskan. Setiap kali Sekar berjalan melewati jalan desa, para pemuda tak bisa menahan diri untuk menoleh. Para ibu sering berbisik-bisik, memuji kecantikannya, sambil bertanya-tanya dalam hati siapa laki-laki yang kelak akan cukup beruntung mendampinginya. Namun di balik pesona itu, Sekar menyimpan kebiasaan yang membuat banyak orang heran. Sekar tidak pernah keluar rumah setelah senja. Tidak peduli ada hajatan, pengajian, selamatan atau sekedar kumpul warga, jika acara itu berlangsung malam hari, Sekar selalu menolak. Alasannya selalu sama, singkat dan sopan. "Maaf, aku nggak bisa keluar malam." Awalnya warga menganggap itu hal biasa. Mungkin orang tuanya terlalu ketat, mungkin Sekar memang anak rumahan. Namun lama-kelamaan, kebiasaan itu terasa janggal. Beberapa tetangga mengaku pernah melihat bayangan gelap bergerak di balik tirai jendela rumah Sekar. Bayangan itu muncul saat malam, perlahan, seperti seseorang yang mengintip keluar. Tak pernah jelas bentuknya, tak pernah terdengar suara, tapi cukup untuk membuat dada berdebar dan langkah dipercepat saat melewati rumah itu. Di antara banyak orang yang penasaran, ada satu pemuda yang perhatiannya pada Sekar jauh lebih dalam. Namanya Bayu. Bayu adalah pemuda desa yang dikenal ramah, pintar dan ringan tangan. Ia sering membantu warga tanpa diminta, entah itu memperbaiki atap bocor, mengantar orang sakit, atau sekedar menemani orang tua di gardu malam. Sejak lama, diam-diam Bayu menyukai Sekar. Setiap kali bertemu di siang hari, Bayu selalu menyapa dengan canggung. Sekar membalas dengan senyum tipis ramah, tapi terasa menjaga jarak. Tak pernah ada obrolan panjang. Sekar selalu seperti terburu-buru, seakan takut terlalu lama berada dekat dengannya. Dan itu membuat Bayu merasa ada yang tidak beres. Malam-malam Bayu sering duduk di teras rumahnya menatap ke arah rumah Sekar yang tak terlalu jauh. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat gadis itu begitu menghindari malam. Sampai suatu sore, kesempatan itu datang. Sekar terlihat duduk sendirian di tepi jalan desa, tepat saat matahari mulai turun. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Bayu memberanikan diri mendekat. Obrolan mereka ringan, tentang sawah, tentang cuaca, tentang hal-hal kecil yang terasa hangat. Bayu merasa nyaman. Sekar berbicara lembut, matanya menunduk, senyumnya sesekali muncul. Namun, semakin lama Bayu berada di dekatnya, ada perasaan aneh yang muncul. Bulu kuduknya sesekali meremang, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata ikut memperhatikan mereka. Dengan ragu, Bayu akhirnya bertanya, "Sekar, kenapa sih kamu gak pernah keluar malam?" Sekar langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat, senyumnya hilang. Tatapannya kosong, menatap Bayu tanpa fokus. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Lalu Sekar berkata pelan, suaranya dingin, sangat berbeda dari sebelumnya. "Kenapa kamu ingin tahu, Bayu?" Bayu terpaku. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyelinap, meski ia tak tahu sebabnya. Belum sempat Bayu menjawab, Sekar bangkit berdiri. "Aku harus pulang." Tanpa menunggu balasan, Sekar melangkah pergi. Bayu hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, perasaan bersalah dan bingung bercampur jadi satu.
Sejak hari itu, rasa penasaran Bayu justru semakin menguat. Ia mulai mendengar bisik-bisik warga tentang suara rintihan di rumah Sekar di malam hari, tentang sosok wanita mirip Sekar yang berdiri di depan rumahnya, pucat, matanya kosong, seperti bukan manusia. Bayu tak bisa memahami semuanya. Bagaimana mungkin gadis seanggun dan selembut Sekar dikelilingi cerita-cerita menyeramkan? Malam demi malam Bayu duduk termenung di kamarnya. Tatapan kosong Sekar, nada suaranya yang dingin, dan rumor-rumor itu terus menghantui pikirannya. Sampai akhirnya Bayu mengambil keputusan. Ia tidak akan berhenti. Ia harus tahu kebenaran tentang Sekar. Apapun yang tersembunyi di balik senja yang tak pernah dilewati gadis itu, Bayu siap menghadapinya. Sejak pertemuan sore itu, pikiran Bayu tak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu dari Sekar yang terus terngiang, bukan hanya kecantikannya, tapi perubahan sikapnya yang mendadak dingin saat ia ditanya tentang malam. Setiap senja, Bayu kini lebih sering duduk di teras rumahnya, memandangi jalan desa yang perlahan sepi. Matanya hampir selalu tertuju ke arah rumah Sekar. Rumah itu berdiri sedikit terpisah dari rumah warga lain. Catnya sudah mulai kusam. Pagar kayunya jarang tertutup rapat, dan jendela depannya selalu tertutup tirai tipis berwarna coklat tua. Menjelang maghrib, suasana desa berubah. Suara anak-anak menghilang, para warga mulai masuk ke rumah masing-masing. Dan seperti biasa, Sekar tak pernah terlihat lagi di luar. Suatu malam, Bayu memberanikan diri berjalan pelan melewati rumah Sekar. Ia tak berniat macam-macam, hanya ingin memastikan satu hal, apakah semua cerita warga itu benar? Langkahnya terhenti ketika ia melihat tirai jendela bergerak pelan. Bukan tertiup angin, tapi seperti ada sesuatu di baliknya. Bayu berdiri mematung, jantungnya berdetak lebih cepat. Dari balik tirai itu, samar-samar terlihat bayangan gelap, tinggi dan kurus. Bayangan itu tidak bergerak cepat, melainkan perlahan, seolah sedang mengamati keluar. Bayu menelan ludah. Ia ingin berpikir itu hanya perasaannya saja. Namun saat ia melangkah mundur satu langkah, bayangan itu ikut bergerak. Bayu spontan menunduk, nafasnya tertahan. Beberapa detik berlalu, terasa begitu lama. Ketika ia kembali mengangkat kepala, bayangan itu telah menghilang. Malam itu, Bayu pulang dengan langkah gontai. Keringat dingin membasahi punggungnya meski udara desa terasa dingin. Keesokan harinya, Bayu mencoba bersikap normal. Ia kembali bertemu Sekar di sore hari, di tempat biasa mereka duduk. Sekar tampak sama seperti sebelumnya. Lembut, tenang, tersenyum dengan cara yang membuat siapapun lupa dunia. Namun Bayu kini memperhatikan hal-hal kecil. Sekar selalu duduk membelakangi matahari. Ia selalu pulang tepat sebelum azan maghrib. Dan saat senja mulai gelap, wajahnya perlahan berubah pucat. "Bayu," suara Sekar pelan, hampir berbisik, "kamu jangan pernah ke rumahku malam-malam." Bayu terkejut. Ia belum menceritakan apapun. "Kenapa?" tanya Bayu hati-hati. Sekar terdiam lama. Matanya menunduk, jemarinya gemetar memegang ujung bajunya. "Aku cuma gak mau kamu kenapa-kenapa." Nada suaranya terdengar tulus, tapi juga penuh ketakutan. Bayu ingin bertanya lebih jauh, namun Sekar berdiri tiba-tiba. "Aku harus pulang, sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Sekar berjalan cepat meninggalkan Bayu. Bayu hanya bisa menatap punggungnya hingga menghilang di tikungan jalan desa. Malam itu, desas-desus kembali terdengar. Seorang tetangga mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari arah rumah Sekar tepat tengah malam. Tangisannya lirih, seperti ditahan, namun cukup membuat siapapun yang mendengar merinding. Yang lebih membuat Bayu gelisah, tangisan itu mirip suara Sekar. Bayu duduk di kamarnya, menatap kosong ke dinding. Semua potongan kejadian mulai menyatu. Bayangan di jendela, larangan keluar malam, suara tangisan, dan tatapan kosong Sekar saat senja. Dalam hati Bayu tahu, Sekar bukan sekadar gadis desa biasa. Namun satu hal yang pasti, ia bukan sosok yang ingin mencelakakan. Dengan nafas berat, Bayu menggenggam tangannya sendiri. Apapun yang disembunyikan Sekar, ia akan mencari tahu.
Dan tanpa Bayu sadari, keputusannya itu akan membawanya pada rahasia yang tidak seharusnya diketahui manusia biasa. Sejak kedekatannya dengan Sekar mulai jadi bahan bisik-bisik warga, Bayu merasakan tekanan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Setiap kali ia melintas di jalan desa, selalu ada tatapan yang mengandung peringatan. Para orang tua hanya mengangguk singkat, sementara pemuda-pemuda lain memilih diam, seolah tak ingin ikut campur. Namun Bayu bukan tipe orang yang mudah mundur. Suatu sore, seperti biasa, Bayu dan Sekar duduk di bawah pohon besar di pinggir desa. Angin bertiup pelan, dedaunan bergesekan satu sama lain, menciptakan suara lirih yang menenangkan. Sekar tampak lebih diam dari biasanya. Senyumnya masih ada, tapi sorot matanya terlihat lelah. "Sekar," ujar Bayu akhirnya, pelan. Kalau suatu hari aku datang ke rumahmu malam-malam, kamu marah nggak?" Sekar langsung menegang. Tangannya yang sejak tadi memegang ujung selendang tiba-tiba mengepal. Ia menunduk, lalu perlahan menggeleng. "Jangan," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tapi ada getaran halus yang membuat Bayu merinding. "Kenapa?" Bayu memberanikan diri bertanya. Sekar mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, Bayu melihat ketakutan yang nyata di mata gadis itu. Bukan malu, bukan marah, tapi takut, seolah ia sedang menahan sesuatu yang sangat besar. "Kalau kamu masih peduli sama aku," kata Sekar lirih, "jangan pernah datang ke rumahku setelah matahari tenggelam." Setelah itu Sekar berdiri dan pergi tanpa menoleh lagi. Bayu terpaku di tempatnya. Malam itu desa kembali tenggelam dalam kesunyian. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Suara jangkrik bersahutan, bercampur dengan desir angin yang melewati pepohonan. Namun pikiran Bayu justru semakin bising. Sekitar pukul 11 malam, Bayu terbangun dari tidurnya. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang memanggil. Entah dorongan apa, kakinya melangkah keluar rumah tanpa ia pikirkan panjang. Jalan desa gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Tanpa sadar, langkah Bayu berhenti tepat di depan rumah Sekar. Rumah itu tampak biasa di siang hari. Namun malam itu terasa berbeda. Lampu rumah Sekar mati. Tapi dari balik jendela, Bayu melihat cahaya samar. Bukan cahaya lampu, melainkan seperti sinar putih pucat yang bergerak pelan. Tiba-tiba, tirai jendela bergeser sedikit. Bayu menahan napas. Di balik tirai itu terlihat bayangan seorang wanita berdiri diam. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya tegak, tak bergerak. Bayangan itu menghadap ke arah Bayu, seolah tahu ia sedang diperhatikan. "Sekar," bisik Bayu tanpa sadar. Bayangan itu bergerak mendekat ke jendela. Saat wajahnya semakin jelas, Bayu merasa darahnya seakan berhenti mengalir. Wajah itu mirip Sekar, sangat mirip. Tapi kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong tanpa cahaya, dan senyumnya terlalu lebar, tidak wajar. Bayu mundur selangkah, lalu tiba-tiba bayangan itu menghilang. Sekejap kemudian, dari dalam rumah terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang menangis atau merintih menahan sakit. Bayu gemetar, seluruh tubuhnya dingin. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Tak lama kemudian, pintu rumah Sekar terbuka perlahan. Bukan Sekar yang keluar. Yang berdiri di ambang pintu adalah seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata cekung. Bayu mengenali sosok itu, Ibu Sekar. Wanita itu menatap Bayu lama, lalu berkata dengan suara serak, "Sudah kubilang, jangan datang malam-malam." Bayu ingin bertanya, ingin meminta penjelasan, tapi kata-kata seakan terkunci di tenggorokannya. "Pulanglah," lanjut wanita itu pelan. "Kalau kamu masih ingin hidup tenang." Tanpa menunggu jawaban, pintu ditutup kembali. Bayu berdiri sendirian di tengah jalan desa yang sunyi. Keringat dingin membasahi punggungnya. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai, membawa satu keyakinan baru dalam hatinya. Sekar bukan sekadar gadis desa biasa, dan apapun yang tinggal bersamanya bukan sesuatu yang seharusnya dibangunkan. Bayu mulai merasakan perubahan sikap warga desa. Sapaan yang biasanya hangat kini diselipi tatapan ragu. Beberapa orang tua bahkan terang-terangan menasihatinya agar tidak terlalu sering mendekati rumah Sekar. "Bukan gadis sembarangan itu, Yu. Bukan urusan kita juga sebenarnya, tapi kamu harus hati-hati." Bayu hanya mengangguk, meski di dalam hatinya muncul kegelisahan baru. Bukan karena takut pada omongan orang, tapi karena ia mulai menyadari satu hal.
Sekar seolah menyimpan ketakutan besar terhadap malam. Sore itu langit desa mendung lebih cepat dari biasanya. Bayu dan Sekar duduk seperti biasa di bawah pohon besar di pinggir desa. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Sekar terlihat lebih pendiam dari biasanya. "Sekar," Bayu akhirnya membuka suara, pelan. "Kalau suatu hari aku ada di depan rumahmu malam-malam, kamu bakal marah, Nak?" Sekar terkejut. Tangannya yang memegang ujung kain kebaya langsung menegang. "Jangan," suara Sekar bergetar. "Jangan pernah datang ke rumahku setelah maghrib, Bayu." Nada itu bukan sekadar permintaan, itu peringatan. Bayu menelan ludah. "Kenapa, Sekar?" Sekar menunduk. Lama, terlalu lama, hingga akhirnya ia berdiri terburu-buru. "Aku harus pulang." Tanpa penjelasan, Sekar pergi meninggalkan Bayu yang kini dipenuhi tanda tanya. Malam itu hujan turun deras. Desa kecil itu tenggelam dalam kesunyian. Hanya suara hujan dan gemericik air di selokan yang terdengar. Bayu duduk di teras rumahnya menatap ke arah rumah Sekar yang terlihat samar di kejauhan. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Sekitar pukul 11 malam, Bayu melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Lampu rumah Sekar menyala. Padahal selama ini rumah itu selalu gelap saat malam. Bayu berdiri. Ada dorongan kuat dalam dirinya, antara rasa khawatir dan rasa penasaran. Ia melangkah pelan menyusuri jalan desa yang basah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada suara di kepalanya yang terus berkata, "Pulang, jangan lanjut." Saat Bayu hampir sampai di depan rumah Sekar, ia berhenti. Dari balik jendela terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Posturnya seperti Sekar, tapi kepalanya menunduk terlalu lama, dan bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Bayu merinding. Ia memberanikan diri memanggil, pelan, "Sekar?" Tak ada jawaban. Tiba-tiba bayangan itu bergerak mendekat ke jendela. Perlahan, sangat perlahan. Bayu mundur selangkah, dan di detik berikutnya, lampu rumah Sekar padam. Gelap total. Hanya hujan dan suara nafas Bayu yang terdengar. Bayu berlari pulang malam itu tanpa menoleh lagi. Di dalam dadanya, ia tahu satu hal dengan pasti. Sekar bukan sekadar gadis desa biasa, dan ia baru saja melanggar batas yang seharusnya tidak ia lewati. Namun justru sejak malam itu, Bayu semakin yakin bahwa Sekar bukan sosok yang harus dijauhi, melainkan seseorang yang sedang terjebak dalam sesuatu yang mengerikan. Dan ia tak akan membiarkannya menghadapi semua itu sendirian. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah, dan langit tertutup awan gelap tanpa bintang. Bayu berdiri di depan rumah Sekar. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia datang bukan karena nekat, tapi karena rasa peduli yang sudah terlalu dalam. Rumah itu tampak sama seperti biasanya. Lampu temaram menyala di ruang tengah, tirai jendela tertutup rapat. Bayu mengucap salam dengan suara bergetar. Tak lama, pintu terbuka perlahan. Sekar berdiri di sana. Namun malam itu, Sekar terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan senyumnya tidak lagi hangat seperti sore-sore sebelumnya. "Bayu, kenapa kamu kesini malam-malam?" Suara Sekar lirih, hampir seperti bisikan. Bayu menelan ludah. "Aku cuma mau pastiin kamu baik-baik aja, Sekar. Aku merasa ada yang kamu sembunyiin." Sekar terdiam lama. Tangannya gemetar memegang daun pintu. "Aku udah bilang, jangan datang malam hari." Nada suaranya berubah, berat, penuh kelelahan. Angin mendadak berhembus kencang. Lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Sekar akhirnya menghela napas panjang. "Kalau kamu tetap mau tahu, masuklah. Tapi setelah ini, kamu gak akan bisa pura-pura gak tahu lagi." Bayu melangkah masuk. Di dalam rumah hawa dingin menyergap. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Sekar duduk di kursi kayu tula. Bayu berdiri di hadapannya. "Aku gak bisa keluar malam, bukan karena orang tuaku." Sekar menunduk. "Karena malam hari bukan waktuku." Bayu membeku. Sekar perlahan mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah meninggal 7 tahun lalu, Bayu." Dunia Bayu seakan runtuh. Sekar bercerita dengan suara bergetar.
Ia meninggal saat perjalanan pulang dari pasar malam. Tubuhnya ditemukan di sungai kecil di pinggir desa. Namun arwahnya tak pernah benar-benar pergi. Siang hari, aku masih bisa terlihat seperti manusia biasa. Tapi malam, aku nggak bisa mengendalikan diriku sendiri. Saat Sekar berkata demikian, lampu rumah padam. Dalam kegelapan, Bayu melihat wajah Sekar berubah. Kulitnya mengabu, matanya kosong, bayangannya tidak menyentuh lantai. Bayu jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Aku nggak pernah berniat mencelakai siapapun. Sekar menangis. Aku cuma ingin merasakan hidup normal, walau sebentar. Tangisan Sekar menggema, berubah menjadi isak pilu yang menusuk hati. Bayu dengan sisa keberaniannya berkata lirih, "Sekar, kamu nggak sendirian. Kalau memang waktumu belum selesai, aku ikhlas ngelepas kamu." Sekar tersenyum untuk terakhir kalinya. Senyum yang sama seperti pertama kali Bayu jatuh hati. Perlahan, tubuh Sekar memudar. Rumah kembali terang. Udara kembali hangat. Sekar menghilang, tanpa jerit, tanpa amarah. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Sekar kosong. Tak ada satupun barang di dalamnya. Sejak hari itu, tak ada lagi bayangan di balik tirai. Tak ada suara rintihan malam. Sekar akhirnya pergi dengan tenang. Sejak kejadian itu, Bayu tak pernah lagi melihat Sekar. Namun setiap sore, saat matahari mulai tenggelam, ia masih sering duduk di bawah pohon tempat mereka biasa berbincang. Bukan untuk memanggil, tapi untuk mengenang. Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua yang indah benar-benar milik kita. Tidak semua yang dekat bisa kita pertahankan. Dan tidak semua misteri harus kita paksa untuk terungkap. Kadang, rasa peduli yang paling tulus adalah merelakan, bukan memaksa untuk tetap tinggal. Dan jika kalian merasakan keanehan, melihat sesuatu yang tak wajar, atau memiliki firasat yang tak enak, lebih baik berhenti, baca doa, dan jaga niat tetap baik. Karena tidak semua yang terlihat manusia, dan tidak semua yang diam, benar-benar pergi. Gue pamit. Kalau lo punya cerita nyata yang lebih serem dari ini, tulis di kolom komentar. Balik lagi nanti di SDB ART AI.